Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Ibu, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Senang sekali nih bisa hari ini bisa ngobrol-ngobrol, bisa bertemu lagi dengan Ibu walaupun kita di dunia maya Bu. Iya, tenang sekali Ibu juga. Gimana nih, kayaknya ada hal yang ingin dibicarakan? Apa ada masalah? Iya Bu, nih akhir-akhir ini saya lagi bingung menghadapi murid-murid saya khususnya di kelas 9B Bu. Ada 2 sampai 3 anak yang mereka itu dalam belajarnya tuh kurang semangat lah ya ketika pembelajaran, ketika saya menyampaikan materi gitu. Tetapi pas mereka giliran ada curhat gitu ya, mereka itu sangat semangat dan sangat antusias Bu. Selain itu juga ketika saya mereka kelompokkan gitu ya, karena saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya mengadakan tes diagnostik gitu ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Saya kelompokkan dengan teman-teman yang lain yang bukan anggota mereka itu. Mereka itu tidak mau Bu, mereka hanya maunya dengan kelompok merekanya saja, gitu Bu. Oh, jadi Ibu inginnya gimana nih? Jika ada anak yang semangatnya saat belajar kurang gitu ya, tapi Mm-mm. giliran pas waktu curhat dia itu Mm-mm. sangat semangat. Mm-mm. Juga tidak suka dikelompokkan dengan kelompok yang lain, jadi hanya dengan gengnya saja, Iya, iya Bu. yaitu ingin Mm-mm. berkelompok gitu. Saya sih inginnya Bu, mereka tuh lebih fokus ya ketika kita serius lagi belajar nih ya, kita serius. Mereka maunya serius gitu dan tetap semangat. Ketika kita ada sesi curhat ya, kita selipkan sesi curhat gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin mereka itu tidak ada geng-gengan gitu pula, tidak dikelompokkannya, tidak mau dengan yang dianggap kelompok mereka saja Bu gitu. Tapi dan saya juga kalau misalnya mereka mau ada sesi curhat, maunya sih di luar jam pelajaran gitu Bu, tidak di dalam kelas karena Hmm, mungkin akan mengurangi waktunya gitu Bu. ya, jadi itu ya yang Ibu harapkan supaya mereka itu lebih fokus dan semangat ketika belajar, tidak geng-gengan dan curhat di luar jam pelajaran gitu ya. Iya Bu, begitu. Dan mungkin dalam beberapa pertemuan tatap muka di kelas saya yang saya jalani ini, saya sudah beberapa kali Bu mengamati ya, mereka itu seperti apa sih ya? Sudah di seperti apa? Begitu terus lah. Sudah saya tegur gitu, sudah saya peringatkan, tetapi ketika waktu belajar eh, hare-hare istilah Sundanya mabu gitulah. Jadi saya bingung gitu. Meskipun sudah ditegur Bu, mereka masih saja seperti itu. Hmm, jadi dari pengamatan Ibu seperti itu ya. Ya, iya Bu. Mungkin apa apa yang Ibu ketahui yang membuat mereka seperti itu kenapa gitu? Kalau yang saya amati dan saya tahu Bu, dari rekan-rekan saya sudah bertanya ke rekan-rekan guru yang lain yang mengajar di kelas 9B itu, dan juga dari wali kelasnya gitu ya Bu ya. Mereka tuh seperti itu karena mungkin ada permasalahan dengan kelompok yang lainnya itu gitu ya. Dan dia tuh yang eh, ada sekitar 2 atau 3 orang itu seolah-olah terlalu mendominasi gitu ya, mendominasi mau menang sendiri gitu, sehingga kurang disukai oleh teman-temannya tadi Bu. Oh seperti itu ya. Jadi mereka itu kurang disukai karena mereka terlalu mendominasi ya. Iya. Pernahkah Ibu mengelompokkan mereka dengan yang lain? Terus Mm-mm, bagaimana sikap mm-mm. mereka?
Sudah sih Bu, saya sudah beberapa kali mencoba mengelompokkan dengan kelompok yang berbeda gitu ya. Tetapi tetap saja sih sikap mereka tuh menjadi kelihatan kurang semangat, tidak mengikuti apa pembagian kelompoknya. Kan di kelompok itu dibagi-bagi sama ketuanya, ini bagian ini, tapi mereka tidak, dia itu tidak menghiraukan gitu. Dia tidak aktif, bahkan kurang aktif gitu ya di kelompoknya. Terkadang juga tidak ada respon gitu, tidak, diam, hanya diam saja, tidak merespon apapun. Mereka hanya dia itu hanya menunggu hasil temannya itu tadi yang apa yang dari kerja kelompoknya, dari di tim kerja kelompoknya itu hanya menunggu hasil temannya itu. Jadi tidak mau berusaha dan kayaknya tidak mau dikasih tugasnya gitu Bu. Jadi begitu ya, jadi kurang semangat, tidak aktif, jadi menunggu hasil temannya yang lain ya. Ya, Tapi kalau respon teman-temannya yang lain kepada mereka bagaimana? ini Bu, sebetulnya sih teman-temannya kurang simpati juga dan mungkin ada pula yang acuh tidak acuh karena sudah tahu sikap dia seperti itu. Jadi tidak mau tahu lah, ya kurang saling menghargai itu. Dan bahkan ketika saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh anggota kelompoknya pun malah tidak dihiraukan. Kayaknya tuh dia tuh tidak nyaman lah, apa kalau dibawa belajar seperti itu. Oke, oke Bu. Apakah Ibu tahu yang membuat siswa tersebut tidak nyaman gitu? Jadi nyamannya itu hanya dengan gengnya saja, termasuk waktu pembelajaran. Apa sih, mengapa gitu mereka seperti itu? Mungkin merasa dia tuh merasa nyaman dengan temannya, justru dengan temannya yang satu gengnya itu Bu, ya karena merasa hanya dia lah teman yang bisa paham terhadap dirinya dan mau menerima pendapat dia gitu Bu, mungkin itu. Berapa orang sih Bu gengnya itu? Ada sekitar 2 sampai 3 orang lah Bu. 2 sampai 3 orang ya. Mm-mm. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa-siswa tersebut nyaman dan bisa menerima teman sekelasnya jika dikelompokkan waktu belajar? Bagaimana sih? Apa yang akan Ibu lakukan? Kayaknya sih mungkin saya harus ngobrol dengan mereka langsung ya Bu ya, dari hati ke hati mungkin, atau bisa memanfaatkan pas waktu mereka curhat juga, dan mengapa mereka tidak semangat jika dengan kelompok dikelompokkan dengan teman yang lain. Jadi kami bisa dengan siswa tersebut ada pendekatan mungkinlah seperti itu biar semangat gitu ya dan antusias dalam belajar gitu Bu mungkin. Ya. Pernahkah Ibu memperhatikan mereka kira-kira waktu pembelajaran apa mereka terlihat semangat gitu dan antusias belajarnya? Pernah sih Bu, ketika saya mencoba menyuguhkan materi dengan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya mencoba menerapkan KSE itu Bu, yang diselingi dengan ada ice breaking gitu ya, kemudian ada guyonan, ada membuat kalimat dengan menyebutkan nama dia gitu ya. Kemudian mungkin di sini saya harus sabar mungkin ya Bu ya. Iya, memang ya, kita dihadapkan kepada murid yang sangat beragam gitu, sangat unik. Jadi, Ibu membutuhkan kesabaran, itu semua membutuhkan kesabaran kita. Sekarang, apa nih rencana Ibu supaya mereka itu mau berubah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Rencana saya sih mungkin pertama saya harus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang lebih menarik lagi gitu ya supaya anak bisa menyenangkan, dan mungkin kedua saya harus membangun kedekatan gitu kepada anak yang bermasalah tadi supaya apa dia bisa menerima perbedaan-perbedaan dari teman-temannya yang lain dan bisa berbaur gitu ya satu sama lainnya, dan mungkin membuka sesi curhat ya Bu ya di luar jam pembelajaran biar kita terasa lebih dekat, kemudian berusaha agar mereka bisa menerima itu tadi Bu perbedaan temannya. Iya.
Jadi rencana Ibu adalah, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi Iya, di Bu. kelas, Iya. supaya lebih menyenangkan dan Iya. sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Iya iya, Bu. Terus, membangun kedekatan Kedekatan, dengan mhm. mereka Iya. lewat curhat mungkin dari hati Iya. ke hati ya tadi, juga, membangun kedekatan yang lebih dengan geng mereka supaya bisa menerima perbedaan dan bisa berbaur dengan teman yang lainnya, bukan hanya gengnya saja di Iya, luar Bu. jam pelajarannya. Wah keren banget ya rencananya, rencana ide-idenya. Iya, Bu, mungkin, alhamdulillah lah saya juga sangat terbantu nih, dan terpikirkan untuk rencana-rencana tersebut. Semoga bisa segera saya, terapkan gitu ya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Iya, sama-sama. Kira-kira kapan nih, rencana tersebut dilaksanakan? Insya Allah, mungkin saya pada pembelajaran waktu yang dekat, Bu. Mungkin ya minggu ini mungkin atau dengan minggu-minggu Mmm, selanjutnya pas saya, waktu di jam pelajaran tuh, Bu. oke. Jadi penasaran nih gimana hasil perkembangan berikutnya setelah rencana-rencana tadi yang sangat hebat itu bisa dilaksanakan. Ya, Bu lah, insya Allah mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi lah, Bu lah, untuk, memberikan kabar selanjutnya, Bu. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.